Hey, hello, jumpa lagi dengan gua Dimas di channel kita Not Afraid.id. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang ITMG atau Indo Tambang Raya Megah terkait dengan analisis fundamentalnya. Dan kenapa sih kita perlu ngobrolin tentang ITMG ini? Nah, terkait dengan teman-teman yang nggak mau nonton seluruh panjang bagian dari ITMG ini, aku akan bahas cukup cepat aja. Jadi, buat teman-teman yang ingin apa sih ITMG, stay long for the video. Jadi ini adalah ringkasan cepat tentang ITMG. Jadi ITMG ini adalah saham salah satu yang paling ditunggu oleh banyak orang di tahun ini. Kenapa? Karena dalam 2 kali setahun mereka membagikan dividen yang nilainya adalah sampai 10% dari saham itu. Dan untuk tahun ini, untuk interim Q3 nilainya bahkan jauh lebih besar. Mereka karena kenaikan dari sisi earning, kan harga batubara yang naiknya sekitar 540%, dan baru diumumkan bahwasanya harga ITMG ini dividen yang akan diberikan adalah sekitar 4.128. Sangat tinggi sebenarnya ya, dan sangat menggiurkan. Ini easy money gitu. Jadi kenapa kemudian harga yang kemahalan? Karena kenapa orang nunggu come dividen di tanggal 14 November nanti setelah mereka dapat atau tercatat sebagai pemilik saham dari ITMG ini, kemudian mereka akan quit dan melarikan diri, mencairkan sahamnya karena takut harganya turun. Well, di sini mudah-mudahan analisis fundamental ini akan membantu buat teman-teman nggak usah khawatir dengan harga ITMG apakah masih turun atau enggak, dan apakah teman-teman membeli di harga yang kemahalan atau enggak, kita akan lihat. Oke, jadi based on analysis ini, ITMG ini sebenarnya harganya tuh masih 25% di bawah fair value. Jadi ini sebenarnya saham yang masih tergolong under value atau murah. Jadi kalau teman-teman sekarang beli di harga 43.000 per hari ini tanggal 3 November, itu sebenarnya teman-teman masih beli di harga 75% dari seluruh harganya. Kalau kita menggunakan perhitungan kayak risk free plus dengan risk market, kemudian dividen seperti rumus yang saya lupa siapa yang nemuin rumusnya itu. Well anyway, jadi dari dividen trend dan cash flow, dia itu harganya masih 25% di bawah harga yang harusnya ITMG itu. Kalau misalkan mulai kemahalan tuh kalau harganya dia udah di atas Rp56.000. Kemudian karena earning grow by 500%, jadi sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir ya, masih murah sebenarnya ya ITMG ini. Jadi memang 43.000 kalau teman-teman beli satu lot itu harganya jadi 4.300.000. Tapi sebenarnya itu masih murah. Kalau 4.000 teman-teman punya 100 saham atau satu lot, itu teman-teman udah dapat Rp400.000 free money, easy money. Kalau teman-teman punya 10 lot 1.000 berarti dapat 4 juta. Wow, ya invest 40 juta tapi pada 4 juta, well that's not very bad, right? Kemudian gimana dengan perhitungan dan unsur-unsur fundamentalnya yang lain ya. Jadi kalau dilihat dari sisi kenaikan harga itu, ITMG beruntunglah teman-teman yang membeli di harga 20.000, sekarang dia naiknya udah di angka 43.000. Tapi kemudian bagaimana sih dengan nilai-nilai dari fundamentalnya? Kita akan lihat dari price per earning. Sebentar, minum kopi dulu. Price earning ratio, price sales ratio, dan price to book ratio. Jadi dari price earningnya tuh dia masih di angka 3,7. Ini sebenarnya kalau di industri batubara tuh udah agak lebih ya, price 3,7, karena di industri batubara itu harganya itu sebenarnya 3,6 kali price per earning, itu udah standar average. 3,7 a little bit more expensive, tapi nggak usah dilihat dari situ aja, kita juga perlu melihat dari bagaimana struktur hutang dan segala macam. Price to sales-nya 1,1. Well, that's really great ya. Jadi dari sisi market capitalization itu 47 triliun, mereka dapat keuntungan sekitar 44 triliun. Itu dari harga batubara yang naik ya. Jadi that's actually also a good point. Nah,
Kemudian dari sisi price earning dan pre-sales-nya itu sangat bagus. Price to book ratio-nya itu berapa? Ternyata di levelnya itu kalau price to book ratio itu juga masih sekitar 2 kali. Jadi dari sisi USD itu harga bukunya itu adalah 1,5 billion USD, market capitalization-nya itu adalah 3 billion. Jadi well, this is actually still very good. Kalau dilihat dari sisi apa namanya teman-temannya gitu, terkait dengan batu bara gitu ya. Jadi di sini itu ITMG itu dia itu kalau dibandingin dengan like PTBA dan segala macam dari sisi price to booknya memang sedikit lebih tinggi, tapi sebenarnya kalau dari sisi average itu dia masih cukup di bawah rata-rata industri-industri yang ada. Nah, oke, jadi kemudian perhitungannya ini current price yang mau dibeli. Oke, mungkin simply Wall Street nggak begitu update ya, dia masih di harga 41.000 per hari ini itu 43.600. Tapi dari sisi fair value itu adalah 56.000. Jadi kalau Anda yang ingin dapetin dividen interim Q3 yang akan dibagikan tanggal 22 November nanti, kalau harganya masih di bawah 56.000, sikat aja karena dalam beberapa hari ini harganya akan naik. Jadi itulah pertimbangan saya. Nah, kemudian disclaimer, tapi ini disclaimer saya. Jadi kemudian kalau nanti teman-teman mengalami kerugian atau apa, itu bukan karena saya. Jadi saya nggak bertanggung jawab terhadap hal itu. Nah, kemudian di sini nih kita lihat kalau dari sisi 12 bulan ke depan, memang ITMJ itu dia nilainya nggak akan lebih tinggi dari yang ada saat ini. Dia di angka sekitar 42 ribuan untuk 1 tahun ke depan. Kenapa? Karena well, batu bara itu saat ini naik karena ada kondisi perang di Ukraina, dan kemudian tren energi yang naik di Eropa, itu orang butuh batu bara karena musim dingin. Tapi sebenarnya saat harga batu bara itu udah mulai turun ke depan, itu well ya profitnya nggak bakal naik-naik lagi sih sebenarnya. Jadi kalau pengen teman-teman save, mau nyimpan uang di mana, emiten kan itu dia simbol dari semua industri yang ada di bursa. Jadi itu. Oke, mungkin itu dulu terkait dengan analisis fundamental ITMG. Jadi kalau harganya masih di bawah 56.000, sikat aja kan, nggak usah takut. Itu masih 25% under value. Oke, itu dulu mungkin podcast untuk hari ini. Thank you yang udah nonton, dan see you di podcast-podcast yang lain berikutnya.